Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Gubuk tempat kita berbagi cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi yang menggambarkan tentang bagaimana kita bersyukur dalam menjalani hidup. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hidup seorang pria tua bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang petani sederhana yang dikenal oleh seluruh desa karena selalu tersenyum dan penuh kebahagiaan di wajahnya. Ya, meskipun kehidupannya tidak selalu mudah, namun Pak Budi selalu menemukan alasan untuk bersyukur dan bahagia di dalam hidupnya. Pak Budi memiliki sebuah kebun kecil di belakang rumahnya, dan setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di kebunnya, menyapa tanaman-tanamannya dan merawatnya dengan penuh cinta. Bagi Pak Budi, kebun itu bukan sekedar sumber pangan, tetapi juga sumber kebahagiaan baginya. Ia selalu merasakan kedamaian saat berada di tengah-tengah tanaman hijau yang subur dan mendengar kicauan burung di pagi hari. Lalu pada suatu hari, seorang pemuda bernama Andi yang baru pindah ke desa itu melihat Pak Budi sedang bekerja di kebunnya. Andi adalah seorang pegawai kantor yang sering merasa stres dan tidak puas dengan hidupnya. Lalu ia memutuskan pindah ke desa untuk mencari ketenangan. Tetapi sebaliknya, Andi justru merasa bingung bagaimana ia menemukan cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Andi mendekati Pak Budi dan bertanya, "Pak, saya melihat Bapak selalu bahagia. Apa rahasianya?" Pak Budi tersenyum lembut dan mengajak Andi duduk di bangku kayu di samping kebun. "Nah, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang, kebahagiaan itu ada di hal-hal kecil yang seringkali kita lewatkan. Seperti menikmati matahari terbit, mendengar suara alam, atau merawat tanaman ini," ujar Pak Budi sambil menunjuk ke arah kebunnya. Andi mendengarkan dengan seksama, tetapi ia masih merasa bingung. Lalu ia pun bertanya kembali, "Tapi Pak, bagaimana bisa Bapak selalu bahagia? Pasti ada kan saat-saat di mana hidup terasa sulit?" Pak Budi mengangguk dan menjawabnya, "Tentu saja, hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Setiap kali saya menghadapi masalah, saya selalu ingat untuk bersyukur atas apa yang saya miliki, bukan fokus pada apa yang saya tidak punya." Andi mulai merenungkan kata-kata Pak Budi. Setiap hari, ia melihat bagaimana Pak Budi menjalani hidupnya dengan sederhana namun penuh makna. Ia melihat bagaimana Pak Budi selalu membantu tetangga-tetangganya, dan Pak Budi selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Seiring berjalannya waktu, perlahan Andi pun mulai mengubah cara pandangnya. Kini ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari, berjalan-jalan di sekitar desa, dan berbincang dengan penduduk setempat. Tidak hanya itu, ia juga mulai membantu Pak Budi di kebun. Dan dari situ, ia menemukan kedamaian dan kepuasan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hingga pada suatu hari, ketika matahari mulai terbenam, Andi mendekati Pak Budi dan berkata, "Pak, saya rasa saya mengerti sekarang. Kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang kita punya dan membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain." Mendengar perkataan Andi, Pak Budi pun tersenyum dan menepuk bahu Andi. "Kamu benar, Nak. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus dan bersyukur.
Saat kita mampu melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, itulah saat kita menemukan kebahagiaan sejati. Sejak hari itu, Andi menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang harus dinikmati setiap hari. Dan di desa kecil itu, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam hati yang selalu bersyukur dan penuh kasih. Dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya rasa kecewa. Munculnya rasa kecewa ini biasanya berasal dari suatu kenyataan hidup yang dimana seseorang harus merasakan bahwa harapan atau keinginannya yang tidak bisa terwujud atau tercapai. Rasa kecewa yang dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi penyakit hati, sehingga bisa mengganggu kesehatan jiwa dan pikirannya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak boleh membiarkan rasa kecewa dalam diri kita terlalu lama, sehingga kita harus mencari cara untuk menghilangkannya. Menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan memang berat, dan sulit juga untuk menghilangkannya. Akan tetapi, ada satu cara ampuh untuk menghilangkan rasa kecewa yang ada, yaitu dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.